Berikutnya kita akan bahas soal dari nomor 3 IC ujian UTS tahun 17-18. Nih, begini nih bunyi soalnya. Berdasarkan teori kuasian, pasar swasta mungkin dapat mengatasi masalah eksternalitas dengan memperhitungkan kerugian atau kompensasi yang harus dibayar atau diterima. Nah, ini dalam tanda kurung internalisasi ya. Jadi definisi internalisasi itu adalah memperhitungkan kerugian dan atau kompensasi yang harus dibayar atau diterima melalui negosiasi. Ini ya sebenarnya poin utamanya teori kuasian ini. Namun ada beberapa masalah yang dihadapi. Sebelum kita menjawab masalah-masalah apa aja yang dihadapi, kita coba review dulu ya teorema kuasian ini. Kan teorema kuasian ada dua ya. Ada teorema 1 sama teorema 2. Di teorema 1, dia menitik beratkan kepada adanya property right atau hak kepemilikan yang jelas. Siapa nih yang punya hak miliknya. Terus juga dia menitik beratkan kepada negosiasi. Maksudnya kalau sudah bisa tercapai hanya dengan negosiasi, maka pemerintah tidak perlu intervensi di situ. Karena kalau sudah dinegosiasikan, berarti kan sudah tidak ada lagi eksternalitas gitu ya. Sudah sama-sama setuju, makanya pemerintah tidak perlu masuk. Itu bunyi teorema yang pertama. Nah, sedangkan teorema yang kedua, dia mengatakan bahwa solusi yang efisien itu tidak coba bergantung kepada hak milik ini punya siapa gitu. Dia lebih menitik beratkan kepada siapa yang bisa disalahkan, bukan disalahkan ya, siapa yang salah nih. Iya, belum tanda kutip maupun tidak. Jadi pihak yang salah diketahui nih. Jelas ini salahnya dia, salahnya siapa gitu kan. Nah, dari definisi itu tadi muncullah beberapa kendala nih ya. Beberapa kendala. Yang pertama adalah the assignment problem. Ini beberapa masalah ya. Yang pertama the assignment problem, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah masalah penugasan. Nah, di sini dijelaskan bahwa sulit untuk menyalahkan satu pihak secara spesifik. Nah, ini menitik beratkan kepada pihaknya tadi ya. Karena sulit menyalahkan suatu pihak kalau pihaknya lebih dari satu misalnya. Itu agak sulit. Itu the assignment problem. Selain itu, the assignment problem juga menekankan kepada sulit untuk menerka nilai kompensasi. Misalkan nanti bentuk biasanya kompensasi ya. Gitu. Sulitnya kenapa? Karena si pihak yang tadi mungkin dia yang memiliki hak milik atau dia yang terdampak gitu ya, atau keduanya bahkan, dia punya kecenderungan untuk overstate the damage gitu ya, in order to ensure the largest possibility payment. Jadi dia mungkin angkanya kan di anu tuh. Sebenarnya mungkin cuma $100 kompensasinya. Cuma mungkin dia di overstate dia bisa bilang 150 bahkan 200 gitu ya. Nah, itu beberapa penjelasan soal the assignment theory. Sulit menentukan pihaknya sama amount-nya juga ya. Nilainya juga sulit dinilai. Itu soal the assignment problem atau masalah penugasan. Masalah yang dihadapi berikutnya yaitu juga ada holdout problem. Atau kalau diterjemahkan dia adalah masalah ketidaksepakatan. Katakanlah misalkan the assignment problem sudah bisa ditemukan jawabannya dengan perhitungan kalkulatif, dengan kalkulasi yang ilmiah, saintifik gitu ya. Oh, seperti ini sekian yang salah dalam tanda kutip, yang salah siapa, yang bertanggung jawab siapa, dan besaran nilainya berapa kompensasinya. Persoalan berikutnya muncul ketika ternyata kepemilikannya lebih dari satu orang. Ini ya, yang bisa di-highlight. Jadi kesepakatan itu makin sulit dicapai gitu ya, karena ada lebih banyak kepala. Kalau contoh di buku kan misalkan pabrik besi, limbahnya kan lumpur, dia akan membuat perairan dangkal sehingga nelayan ini sulit untuk mendapatkan ikan, makin sulit mendapatkan ikan. Nah, tadi seandainya misalkan sudah jelas nih, oh yang salah pabriknya. Oh, setiap nelayan akan dapat $100. Nah, itu. Cuma kalau ternyata banyak sekali nelayannya, kesepakatannya akan sulit dicapai. Mungkin ada yang nggak setuju, oh jangan $100 selama macam bla 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 gitu ya. Jadi makin banyak kepemilikannya, kesepakatan tersebut akan makin sulit dicapai. Itu poin dari the holdout problem. Berikut adalah the free rider problem. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan sebagai masalah penumpang gelap. Ya. Nah, jadi misalkan tadi nih ya, ini contohnya dari si pabrik tadi. Kalau tadi kan kita kasih contoh
ternyata pabriknya yang berkompensasi. Cuma kalau ternyata ada alternatif lain, pabriknya mau kalian aja yang bayar ke aku supaya aku nggak memproduksi banyak-banyak gitu ya. Jadi dia berkompensasi lah, dia nggak buang limbah banyak-banyak kalau si nelayannya tadi membayar sejumlah tertentu kepada pabrik gitu kan. Nah, kalau mereka bayar kan berarti mereka punya kesempatan nangkap ikan lebih banyak kan, karena si pabrik nggak bayar limbah. Itu kan juga alternatif penyelesaian. Cuma seandainya nih, ini ada perumahan gelap nih ya, seandainya dari 100 nelayan nih, ada 1 orang aja yang nggak join, gitu kan. Kan berarti, kalau misalkan 1 orang bayar 10, bayar $1 deh, kan berarti butuh $100 kan, harusnya yang diterima si pabrik karena ada 100 nelayan nih. Tapi seandainya ada 1 nelayan yang nggak join kan dia cuma bayar $99. Itu kan walaupun nanti si pabrik tetap bayar keluarin limbah karena satu $1 yang nggak dibayar ini tadi, cuma kan yang nggak signifikan gitu loh dampaknya dibanding tadi kalau nggak ada yang bayar sama sekali, wah pabriknya produksi gila-gila banyak sekali sehingga lumpur tadi signifikan. Nah, keabsenan 1 orang ini itu manfaatnya tuh nggak signifikan. Jadi dia ada kecenderungan nggak usah bayar kan, atau juga walaupun dia produksi dikit-dikit lagi nggak apa-apa lah, nggak terlalu berpengaruh lah daripada harus bayar gitu. Nah itu problemnya nih, ada Verrader problem di situ. Next adalah pasal yang dihadapi berikutnya, nomor 4 adalah transaction cost dan negotiating problems. Nih negosiasi kan nyaris tak mungkin nih, tak mungkin. Ya kan, bila pihak yang terlibat sangatlah banyak. Sebenarnya kan kalau kita kembali lagi ke dasar teorema Coasian ini, dia mengedepankan negosiasi supaya nggak bayar fee pengadilan, jalur hukum segala macam gitu kan. Kalau masih bisa dikeluargaan secara negosiasi, baiklah dia kedepankan negosiasi. Nah kan bukan berarti negosiasi ini nggak ada cost-nya gitu ya. Tadi semakin banyak, mungkin kepemilikannya semakin banyak, cost yang dilakukan juga bisa semakin banyak nih untuk negosiasinya dan segala macam. Tuh, nih ya, negosiasi kan nyaris tak mungkin bila pihak yang terlibat sangatlah banyak. Terus pada praktiknya juga, ketika nih, misalkan tetangga kita pasang musik nyaring, jadi kita terganggu, belajar kita terganggu, atau lagi renovasi rumah gitu ya, suara pekerjaannya yang benerin rumah tuh bisa jadi mengganggu kita dalam melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari gitu. Nah kan pada praktiknya kita kan nggak bisa langsung bernegosiasi dengan kepala dingin ya, kan pasti ada emosi-emosinya dulu gitu. Jadi yang dikemukakan Coasian ini dibantah banyak yang meragukan, karena pada praktiknya demografi masyarakat itu tidak semuanya yang mungkin Coasian beranggapan manusia orang itu terpelajar gitu ya, bisa berkaitan dengan kepala dingin dan segala macam. Namun pada praktiknya tidak jarang hal itu tidak terjadi atau praktiknya tidak sesuai dengan teorinya. Itu yang keempat adalah transaction cost and negotiating problems. Masalah terakhir yang kelima adalah bottom line. Nah inilah soal membahas terkait internalisasi. Namun sekali lagi internalisasi ini terbatas kepada skala yang kecil dan localized gitu ya. Jadi dapat kita simpulkan teori Coasian ini dari semua masalah ini, dia meng-highlight kepada bahwa teori Coasian ini mungkin diterapkan gitu ya, bisa menghindari masalah-masalah ini, cuma dalam skala yang small dan socialized. Kalau dia secaranya makin global, makin besar, regional, bahkan global gitu ya, akan semakin besar kemungkinan untuk munculnya 1 atau bahkan 5 problem ini. Gitu. Itu soal kedua yang kita bahas, itu nomor 3 essay dari ujian tahun 17-18 UTS 17-18. Last but not least, kita akan bahas soal ketiga nih, yaitu soal nomor 7 dari essay juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat nanti soalnya nih kayak gini nih lagi. Nah, kebanyakan tuh tipe soalnya 70% essay, 30%-nya PG gitu ya. Gitu. Nah, ini si soal ini begini bunyinya. Jawab 2 pertanyaan, yaitu A dan B, untuk setiap contoh berikut. Gitu ya. Yang pertama nih, kan merokok oleh individu-individu. Gitu. Nah, pertanyaan A-nya adalah,
apakah ada eksternalitas? Jika ada, terangkan termasuk apakah yang eksternalitas positif atau eksternalitas negatif, dan apakah eksternalitas produksi maupun konsumsi gitu ya. Itu mirip terkait identifikasinya udah kita bahas kan tadi. Eksternalitas itu ada produksi dan konsumsi yang masing-masing ada jenis positif dan negatifnya. Oke, si merokok ini, nah itu juga di buku juga sudah ada, itu adalah contoh dari negative consumption externalities. Berikutnya kita melangkah ke pertanyaan B. Jika ada eksternalitas, apakah mungkin pasar gitu ya, atau privat menginternalisasikannya? Ya. Terus mengapa atau mengapa tidak? Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah privat ya, gitu ya. Bukan government ya, ini privatnya. Nah, sebenarnya mungkin ya. Sebenarnya tidak. Kalau privat menurutku tidak mungkin. Gitu ya. Kenapa? Nah, jawaban aku bisa jawab kenapanya karena kalau kita lihat dari sudut government. Nah, seandainya ini kalau government nih, bukan privat, aku akan jawab itu mungkin dilakukan karena sifatnya regulasi gitu ya. Ketika suatu individu merokok, pemerintah bisa saja membuat aturan didenda misalkan. Ya, eksternalitasnya kan bukan cuma asap ya, misalkan puntungnya juga kalau buang untuk sembarangan denda. Nah, mekanisme ini juga aku juga agak bingung nih karena juga sudah ada mekanisme cukai ya. Apakah mungkin itu juga salah satu bentuk dari mekanisme denda ini? Jadi kalau jawabannya privat menurutku nggak bisa karena privat tidak ada karena pasar itu tidak punya mekanisme regulasi dan dia mungkin kalau itu ada peran pemerintah di sini karena pemerintah bisa berintervensi melalui regulasi. Oke, berikutnya kita ke 2. Sampah beracun akibat proses produksi oleh perusahaan-perusahaan. Ini mirip seperti contoh yang sudah kita bahas tadi, misalkan contoh pabrik besi tadi ya, limbahnya dalam bentuk lumpur. Nah, dia adalah negatif production externalities. Apakah mungkin pasar menginternalisasikannya? Mungkin, gitu ya. Ini juga ada contoh di buku, misalkan dengan tadi dia memberikan kompensasi kepada nelayan-nelayan yang terdampak, gitu. Sehingga ini juga masuk fokusnya dia kan, itulah yang dimaksud dengan internalisasi. Nggak cuma eksternalisasi aja, nggak cuma orang lain aja yang menanggung beban, cuma dia juga nanggung ya sedikit dengan cara memberikan kompensasi kepada para nelayan. Berikutnya yang ketiga nih, penelitian dan pengembangan oleh perusahaan-perusahaan high tech. Nah di sini aku kurang jelas gitu ya. Ini penelitiannya dalam bentuk hal yang negatif atau positif, tapi ini dari dua udah negatif, sedangkan di soalnya apakah eksternalitas positif atau negatif? Jadi mungkin ada positif ya. Nah, ini positif nih. Jadi dia adalah positif production externalities. Nah, kalau di buku contohnya positive production externalities ini, misalkan ada minyak nih tadi kan. Misalkan Pertamina membuka misalkan ya ada minyak lah daerah tertentu yang berpotensi ditemukan minyak. Bahkan setiap perusahaan kan beresiko nih untuk mulai investasi pertama kali ya, mulai eksplorasi pertama kali karena mungkin nggak ada atau ya mungkin nggak ada, mungkin gagal ya, mungkin hijau. Jadi ketika ada satu perusahaan yang berani dan berhasil, itu akan jadi eksternalitas yang menandakan ke perusahaan bahwa oh dia udah berhasil nih, berarti emang ada. Jadi akhirnya perusahaan-perusahaan lain juga membuka di lokasi yang mirip-mirip sama di sekitar situ juga ya maksudnya ya. Nah itu kan positif production externalities. Nah apakah pasar dapat menginternalisasikannya? Menurut juga nggak bisa karena dia tidak bisa bersifat regulasi ya. Cuma kalau ada tadi peran pemerintah gitu, publik ya bukan private ya, tapi publik itu menjadi mungkin sekali lagi lewat regulasi. Misalkan dia yang pertama nih, jadi dia bisa membuat hak paten misalkan atau kekayaan intelektual. Jadi ketika perusahaan-perusahaan lain mau ngeburu di situ juga, dia bayar hak ini tadi gitu ya. Jadi kan bisa diinternalisasikan. Mirip-mirip juga seperti kasus hak cipta ya. Jadi ketika orang yang pakai ya bayar royalti dan segala macam gitu. Kurang lebih seperti itulah konsepnya terkait yang nomor 3 ini. Berikutnya vaksinasi untuk penyakit menular oleh individu-individu. Nah ini juga lagi dekat banget sama kita ya, karena di hari-hari ini kita juga mengalami kondisi yang sama nih, sedang terdampak pandemi, juga isu vaksinasi gencar dilakukan. Nah vaksinasi untuk penyakit menular oleh individu-individu ini menurutku juga masuk kepada positif
consumption externalities, ya kan, karena dia dalam tanda kutip mengkonsumsi vaksin ya. Eksternalitasnya positif karena kalau satu orang sudah divaksin, dia besar kemungkinan akan berperan dalam terbentuknya herd immunity di satu kelompok masyarakat. Nah, apakah privat bisa menginternalisasikannya? Lagi-lagi menurutku tidak mungkin. Mungkin jika pemerintah gitu ya. Contohnya nih, kalau kita lihat di kasus sekarang, mungkin isunya pemerintah nggak bisa larang nih orang-orang nggak mau vaksin. Itu hak asasi juga, hak asasi dia juga. Cuma pemerintah dapat meregulasi misalkan dengan menjadikan vaksin sebagai syarat, misalkan kalau ini mau mudik gitu ya, mau pulang kampung, beda ya, mudik sama pulang kampung beda ya, mudik atau pulang kampung gitu, syaratnya jadi vaksin dulu. Jadi untuk mereka yang enggak divaksin, secara nggak langsung kan ada urgensi gitu ya untuk vaksin dulu, gitu kan. Jadi pemerintah bisa meregulasi nih, entah apapun itulah. Itu dia contoh. Kalau dia mau pulang atau syarat-syarat lain kan, kalau mau ke mall harus vaksin dulu, peduli lindungi gitu ya, scan peduli lindungi dan segala macam. Nah, itu kan peran pemerintah. Karena kalau pasar privat, ketika dia mencoba menerapkan itu, misalkan satu restoran, dia bilang nggak boleh masuk Pak kalau nggak divaksin, gitu kan. Kan sebenarnya sektor-sektor privat ini cenderung orientasinya ke profit ya. Jadi kalau dia berusaha menerapkan itu pun, itu akan tidak sejalan dengan konsepnya dia mencari profit tadi. Jadi untuk privat menurutku tidak bisa. Mungkin jika itu tadi adalah dari pemerintah, seperti sedikit yang udah aku terangin barusan, itu pendapat. Itu teman-teman untuk video kali ini. Jadi dari 3 latihan soal, itu tadi beberapa jawaban yang bisa aku coba temukan berdasarkan buku dan baru penilaian juga. Seperti biasanya aku tetap buka ruang diskusi, bentuk ini jawaban paling benar, bentuk itu juga jawaban paling lengkap. Kalau teman-teman ada bingung sama penjelasanku, misalkan, ih kamu ngomongin cepet banget atau segala macam, mungkin bisa coba diulang dulu nonton videonya beberapa kali. Kalau masih juga belum paham, baru kita bisa coba ngobrol ya, apa yang kurang dipahamin, apa yang bisa coba ditambah pemahamannya, atau mungkin ada yang mau koreksi jawaban nih, boleh, menurut kayak gini, nanti kita bisa proses juga supaya mendapatkan kebenaran yang paling benar gitu. Kebenaran yang benar lah, nggak cuma subjektif sih kebenaran. Buat cuma tidak aja, itu juga dari teman-teman semua. Itu dulu untuk video kali ini. Semangat belajarnya ya di tengah yang pada puasa ya, tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.